Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akuntansi, belanja modal, dan aset tetap. Yang mana pembahasan hari ini akan dibahas oleh kelompok 8 yang beranggotakan Tri Suci Utari dengan NIM 1816040047, Sania Andini dengan NIM 1816040061, dan Yunisa Anandita Putri dengan NIM 1816040077. Baiklah, pembahasan pertama akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Tri Suci Utari. Saya Tri Suci Utari, NIM 1816040047, akan membahas tentang akuntansi belanja modal. Apa sih akuntansi belanja modal itu? Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat dari satu periode akuntansi. Belanja di lingkungan akuntansi komersial dapat didefinisikan sebagai arus kas keluar dari aset tetap atau segala bentuk penggunaan aset yang terjadi selama periode tertentu yang berasal dari produksi barang, penyerahan jasa, atau aktivitas lainnya yang terjadi dalam kegiatan operasional entitas. Adapun kriteria belanja modal. Kriteria belanja modal yang pertama, pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambahkan aset pemerintah. Kriteria yang kedua, pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah diterapkan oleh pemerintah. Kriteria belanja modal yang ketiga, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang prinsip pengakuan dan pengukuran. Prinsip pengakuan dan pengukuran yang pertama yaitu belanja diakui pada saat pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Prinsip yang kedua, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjaannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Prinsip pengakuan dan pengukuran yang ketiga yaitu koneksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada saat periode dicatat sebagai pengurang belanja. Sehingga apabila diterima pada periode selanjutnya, koreksi belanja itu dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Oke, pembahasan yang kedua akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Yunisa Anandita. Kepada Yunisa dipersilahkan. Baiklah, saya Yunisa Anandita Putri, NIM 1816040077, akan melanjutkan pembacaan materi. Selanjutnya yaitu C. Pencatatan belanja modal. Jurnal atas belanja tunai dibuat pencatatannya. Digunakan single entry di buku anggaran yang nantinya menghasilkan laporan realisasi anggaran. Contoh pencatatan belanja modal pembelian aset tetap secara tunai di buku jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 2 bulan 3 2012, kode akun 5, nama akun belanja modal di debit. Kode akun 3, nama akun estimasi perubahan saldo di kredit. Yang perlu diingat adalah bahwa jika transaksi yang terjadi secara kredit atau tidak tunai, maka tidak dicatat di jurnal realisasi anggaran, melainkan hanya dicatat di buku jurnal finansial atas aset tetap yang diperoleh. D. Penyajian. Belanja modal dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Selanjutnya yaitu yang kedua, akuntansi aset tetap. Yang A. Definisi. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat umum. Yang kedua yaitu B. Klarifikasi aset tetap, di mana ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Selanjutnya yaitu ada aset tetap lainnya, dan yang terakhir yaitu konstruksi dalam penyajian. Selanjutnya yaitu bagian C, prinsip pengakuan dan pengukuran. 1. Ada aset yang diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau andal. Kedua yaitu sejalannya dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas, masuk, atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Yang ketiga yaitu aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan. Baik, pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Sania Andini. Kepada Sania, dipersilahkan. Saya Sania Andini, NIM 1816040061 akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang keempat, aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan. Yang kelima, aset perolehan tidak memungkinkan tetap dicatat sebagai nilai wajar apabila biaya dipakai. Yang keenam, biaya perolehan atas pembelian aset meliputi 1. Harga beli aset tetap. 2. Semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap siap digunakan, termasuk biaya perjalanan dinas, ongkos angkut, biaya uji coba, biaya konsultan, dan lain-lain. Yang ketujuh, pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, biaya untuk pemeliharaan, dan yang kedua, belanja untuk peningkatan. Selanjutnya yang D, penyusutan. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset. E. Pencatatan aset tetap. Pencatatan aset tetap dilakukan di buku jurnal finansial bersamaan dengan pencatatan belanja modal di buku anggaran jika belanja modal dilakukan secara tunai. Contoh pencatatan pembelian mobil ambulans secara tunai di buku jurnal finansial, yaitu tanggal, kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Pada tanggal 2 bulan 3 2012, kode akunnya 5, nama akun belanja modal, letaknya di debit. Yang kedua yaitu kode akunnya 3, estimasi perubahan sal, yang letaknya di kredit. F. Penyajian. Penyajian aset tetap dapat dalam lembar buku neraca sebagai berikut. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Aset tetap lainnya akumulasi penyusutan, konstruksi dalam pengerjaan, dan terakhir total aset tetap. Baiklah teman-teman, itulah podcast kelompok 8. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak podcast kami. Jika dari teman-teman ada yang ingin memberikan kritik dan memberikan saran, silahkan teman-teman komen video ini atau teman-teman bisa kirimkan kritik dan saran ke grup WA. Dan jangan lupa share video ini agar kita semua sama-sama mendapatkan ilmu. Saya, selaku moderator dan mewakilkan anggota kelompok 8, ingin meminta maaf jika ada salah penyampaian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.